Shalom, selamat malam ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini yang boleh kami lewati. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi dan melewati kehidupan sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami dengan benar dan melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh malam hari ini memiliki tema hati yang bersyukur adalah hati yang penuh sukacita. Dan firman Tuhan yang mendasari renungan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tahukah kita bahwa seorang Kristen tanpa sukacita adalah suatu istilah yang kontradiktif? Jika kita benar-benar bersama dengan Allah, kita tentunya akan memiliki sukacita di dalam hidup kita. Akan tetapi, terdapat banyak orang Kristen yang hidup seakan-akan mereka telah kehilangan sukacita mereka. Mengapa sukacita itu penting? Salah satu dari alasan-alasan terpenting mengapa sukacita itu penting adalah untuk memenangkan mereka yang terhilang bagi Yesus. Merupakan promosi terbaik kita, yaitu adalah sukacita Tuhan. Kita juga memerlukan sukacita untuk memiliki kekuatan dalam menghidupi kehidupan kekristenan. Allah berfirman kepada Nehemia ketika dia sedang membangun tembok-tembok di sekitar Yerusalem dan orang-orang mulai merasa lelah. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu. Nehemia 8 ayat 10. Kita tidak dapat menghidupi kehidupan Kristen tanpa sukacita. Sukacita juga hal yang penting
untuk menanggung beban hidup. Kita semua memiliki kesakitan hati dan kesusahan dan pergumulan. Tetapi sukacita adalah minyak pelumas hidup. Sukacita dari Tuhan akan menghapus segala beban dari dalam hati kita. Apa itu sukacita? Kita tidak hanya harus memiliki sukacita seperti yang dimiliki Allah. Kita harus memiliki sukacita Allah. Sukacita seperti apakah yang Yesus miliki dan yang Dia inginkan untuk kita miliki? Pertama, Dia memiliki sukacita yang melimpah. Dia mengatakan, sehingga sukacitamu menjadi penuh. Sukacitanya bukanlah sukacita yang setengah hati, tetapi yang melimpah dan ajaib. Bukan hanya sukacita yang melimpah, tetapi Yesus juga memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Kata melimpah berbicara tentang kualitas daripada sukacita tersebut, dan kata berlimpah-limpah berbicara tentang jumlahnya. Meskipun melalui air mata dan penderitaannya, sukacitanya tetap berlimpah-limpah. Dia juga memiliki sukacita yang kekal. Dia mengatakan, supaya sukacitaku ada di dalammu. Sukacita tersebut bukanlah sukacita yang datang dan pergi. Yesus mengajarkan kita pengajaran tentang sukacita ini selagi Dia menghadapi Kalvari yang gelap. Kita juga harus memiliki sukacita, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana cara memiliki sukacita? Yesus sendiri memberitahukan kepada kita untuk memiliki sukacita yang seperti itu. Di ayat 11, Dia mengatakan, hal-hal ini aku katakan kepadamu. Jadi mari kita lihat apa saja yang baru saja Dia katakan di sana. Kita akan mendapatkan resep sukacita. Yesus mengumpamakan dirinya sendiri sebagai pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dia memberitahu kita bahwa ranting harus tinggal di dalam pokok anggurnya, dan di sanalah akan ada sukacita. Apa artinya tinggal di dalamnya? Pertama, arti tinggal di dalamnya adalah berserah kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kecuali ia tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak dapat berbuah kecuali kamu tinggal di dalam aku. Ranting sepenuhnya berserah kepada pokok anggur dan ada semata-mata hanya untuk pokok anggurnya. Kita harus benar-benar tinggal dengan sepenuhnya di dalam pokok anggur supaya dapat memiliki sukacita. Arti yang kedua adalah mengandalkan atau bergantung pada Tuhan. Sukacita Yesus diberikan ketika kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan, setiap orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Karena terpisah dariku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dapat dilakukan ranting tanpa pokok anggurnya? Tidak ada. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah sesuatu, maka Allah bukanlah segalanya, dan Allah tidak dapat menjadi segalanya sampai kita menjadi bukan apa-apa. Arti yang ketiga adalah tinggal di dalam Tuhan. Ayat ke-9, Yesus mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tetaplah tinggal dalam kasih-Ku. Artinya adalah untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Alkitab memberitahu kita bahwa sukacita adalah bagian dari buah-buah roh.
ayat Galatia 5 ayat 22. Kita tidak dapat menciptakan sukacita. Kita hanya harus tinggal di dalam pokok anggur yang sejati. Arti yang berikutnya, yang keempat, adalah taat kepada Tuhan. Yesus mengatakan di ayat 10, "Jika kamu menaati semua perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku." Yesus menaati perintah Bapanya. Kita juga harus menaatinya. Tidak ada cara lain untuk memiliki sukacita kecuali dengan taat. Yang terakhir adalah bersukacita. Dalam ayat 11 Yesus mengatakan, "Hal-hal ini aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu, sehingga sukacitamu menjadi penuh." Itulah arti tentang tinggal di dalamnya yang membuat kita dapat mendapatkan sukacita sejati yang diberikan Tuhan Yesus. Tanpa sukacita sejati, hidup kita tidak berarti apa-apa. Sukacita hanya ditemukan di dalam Yesus. Bukan sukacita yang seperti dimiliki Yesus, tetapi sukacita ajaib Yesus Kristus itu sendiri. Apakah kita memiliki kesempurnaan sukacita tersebut? Tinggallah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Kristus telah mati untuk kami. Tubuh dan darahnya tercurah bagi penebusan dosa kami. Tuhan telah memberi kehidupan. Engkau adalah firman dan roti hidup. Ajari kami untuk tinggal di dalam Tuhan senantiasa, melekat pada pokok anggur, dan memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.